Temanya adalah ringkasan kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia. Kristologi itu doktrin tentang Kristus, soteriologi doktrin keselamatan. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Baik, shalom. Puji Tuhan, saya bisa hadir di tengah saudara-saudara, dan hari ini kita ada di acara seminar dan kita akan belajar bersama-sama. Dan saudara-saudara, materi yang akan saya sampaikan ini adalah, temanya adalah ringkasan kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia. Nah, kristologi itu doktrin tentang Kristus, soteriologi doktrin keselamatan. Nah, kenapa saya mau angkat materi ini? Ya, saya mendapat informasi bahwa yang ikut seminar ini ada banyak pendeta, juga ada majelis dan lain sebagainya. Nah, saya merasa penting untuk memberikan penyegaran buat kita terhadap sejumlah doktrin penting di dalam Kristen. Mengapa ini penting? Karena sebagai hamba-hamba Tuhan, ada nasihat firman Tuhan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Boleh dibilang banyak hamba Tuhan sangat mengawasi hidup mereka dan telah jadi berkat bagi banyak orang. Tapi di dalam hal mengawasi ajaran ini, saya mengamati selama pengalaman beberapa tahun di dalam pelayanan ini, saya melihat bahwa ada banyak hamba Tuhan, ya, ada banyak pendeta itu tidak cukup mengawasi ajarannya. Bukan hanya tidak cukup mengawasi ajarannya, bahkan bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Saudara, kitab suci berbicara soal akan adanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu di tengah-tengah jemaat menjelang akhir zaman. Dari zaman dulu, guru palsu, nabi palsu itu sudah ada. Tapi menjelang akhir zaman itu akan makin banyak. Ya. Tapi ada penafsir bilang begini, mengapa orang-orang yang menyesatkan itu disebut nabi palsu? Karena pertama, nabi itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi di dalam agama. Khusus dalam perjanjian lama, nabi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kedua, karena nabi, maka dia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu dikatakan bahwa karena dia nabi dan dia mendapatkan kesempatan memberitakan firman, itulah sebabnya dia mempunyai besar peluang untuk menyesatkan orang. Karena itulah maka kebanyakan penyesatan itu datang justru dari pendeta-pendeta, dari pengkhotbah-pengkhotbah, dari pengajar-pengajar. Jarang ada penyesatan datang dari koster gereja. Jarang ada penyesatan datang dari
sekretaris gereja. Karena apa? Karena mereka tidak punya akses untuk mengajar. Jadi penyesatan itu datang itu justru dari orang-orang yang memang mendapatkan kesempatan mengajar. Makanya disebut sebagai guru-guru palsu. Nah, oleh sebab itu maka penting bagi kita untuk melengkapi diri. Sebagai pendeta-pendeta, mungkin banyak di antara saudara yang pernah duduk di sekolah teologi, tamat di sekolah teologi, entah tahun berapa. Dan perkembangan dunia teologi juga sebegitu pesatnya. Selain itu, saya mengamati bahwa ketika beberapa dekade yang lalu, masing-masing kita hanya hidup dan melayani di gereja kita masing-masing, tidak terlalu banyak problem. Seandainya kita mengajar secara salah pun, ya paling-paling yang disesatkan misalnya, itu hanya jemaat kita. Tapi begitu masuk di era sekarang, di mana era medsos, ya, maka bermunculanlah begitu banyak pengajar, pengkhotbah yang mempublikasikan khotbahnya, ajarannya di medsos. Pada saat seperti itulah ajaran yang benar masuk, ajaran yang salah masuk, ajaran yang miring-miring juga masuk, yang lurus masuk, yang sesat masuk, yang gila-gila juga masuk semua. Nah, pada saat semacam inilah maka umat Tuhan itu, jemaat Tuhan itu lalu mengalami kebingungan. Kenapa? Dengar pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, pendeta C bilang begini. Pusinglah ini jemaat. Pada saat yang bersamaan juga saya melihat bahwa dengan adanya media seperti ini, maka orang punya kesempatan belajar yang banyak. Itu salah satu berkat dari pandemi itu adalah semua orang online. Kebaktian saja online. Dulu jemaat gereja A, kalau dia mau pergi berkunjung gereja B, dia tidak berani. Sungkan sama pendeta, teman-teman jemaat bilang apa dan sebagainya. Tapi ketika pandemi datang, semua tembok denominasi runtuh karena semua kebaktian online. Saudara tahu jemaat saudara kebaktian di mana? Kan tidak tahu. Dia rasa-rasa tidak enak di sini, dia tinggal ambil HP, dia pindah channel, maka orang bisa melalang buana dari satu gereja ke gereja yang lain. Ya. Terus positifnya adalah bahwa banyak orang juga bisa belajar firman Tuhan, termasuk jemaat. Nah, kalau kita pendeta-pendeta tidak melengkapi diri dengan baik, maka jemaat-jemaat awam yang belajar online saja, dia bisa punya lonjakan pengetahuan yang begitu tinggi, sedangkan pendeta tidak upgrade. Pendeta tamat sekolah teologi tahun 1970 misalnya, tidak pernah upgrade lagi pemahaman dan pengetahuan perkembangan. Tapi jemaat-jemaat itu mengikuti setiap perkembangan pemahaman teologi. Maka teologi sekarang itu bukan hanya didominasi oleh para teolog, para pendeta, tapi hampir semua orang berteologi di medsos. Ya, nah, maka jangan heran kalau jemaat kita semakin kritis dan banyak mempertanyakan ajaran ini, ajaran itu, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah, tanpa bermaksud menggurui kita semua, tapi pada kesempatan ini saya mau mengajak kita belajar, bukan memberitahu, tapi menyegarkan kembali pemahaman kita, ya, supaya kita juga mengawasi ajaran, melihat jemaat kita juga yang mungkin punya pemahaman melenceng-melenceng, ya, kita juga bisa bertanggung jawab untuk meluruskan semua itu. Nah, hari ini saya bicara soal kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia, tapi tidak disampaikan semua. Ya, nanti besok mungkin baru soteriologinya, hari ini kristologinya, karena audiensnya berbeda. Ini juga sedang disiarkan live, jadi kalau besok saudara tidak hadir, maka saudara bisa mengikuti yang online.
Yang hadir besok dia mengikuti yang online sekarang, sehingga akhirnya kita bisa mendapati semuanya. Nah, kalau saya mau membahas kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia, saya menyebut judulnya ringkasan, karena membahas kristologi Paulus ya di dalam surat Galatia itu kita pasti membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang dan lama untuk membedah pemikiran kristologi Paulus. Tetapi saya hanya akan membatasinya karena saya melihat bahwa inti kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia itu ada di Galatia pasal 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Kita bisa memperhatikan ayatnya ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Itu saja pernyataan Paulus. Nah, sekarang saya akan membahas kristologi Paulus yang nampak di dalam teks yang kita baca ini. Sekali lagi dia bilang, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat, dan seterusnya. Seperti apakah kristologi Paulus yang ditampilkan di dalam teks ini? Ada beberapa hal yang kita bisa catat. Pertama, dikatakan Allah mengutus anaknya. Allah mengutus anaknya, itu di ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Kata mengutus ini di dalam bahasa Yunaninya adalah exapestelen. Exapestelen, di mana ex itu artinya from, out of, dari, dan kata apostelo yang artinya mengutus atau send. Jadi exapestelen itu artinya send out atau send from, dikirim dari. Jadi sang anak itu dikirim dari Bapa. Kita baru saja merayakan Natal, dan Natal itu adalah momen di mana sang anak dikirim oleh sang Bapa. Sang Bapa mengirim anaknya. Berarti Bapa mengirim anak ke dalam dunia. Bapa mengutus anak ke dalam dunia. Nah, di balik fakta Bapa mengutus anak ke dalam dunia, ini mengandung pemikiran kristologi yang dalam. Apa saja? Pertama, ini menunjukkan kekekalan dan keilahian dari sang anak. Menunjukkan kekekalan dan keilahian dari sang anak. Coba saudara pikirkan, kalau sang anak Yesus Kristus itu belum ada sebelum dia dilahirkan itu. Ketika dia belum ada, kalau sang anak belum ada, bagaimana dia diutus? Bukankah kalau terjadi satu pengutusan, berarti ada yang mengutus dan ada yang diutus? Bapa mengutus anak. Kalau seandainya anak ini belum ada atau tidak ada, bagaimana Bapa bisa mengutus anak? Maka fakta bahwa Bapa bisa mengutus anak itu harus mengindikasikan bahwa sebelum diutus, anak itu sudah harus ada supaya bisa diutus. Saya berikan komentar dari Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon mengatakan begini, ia ada sebelum ia dilahirkan ke dalam dunia ini, karena Allah mengutus anaknya
ia sudah ada. Karena kalau tidak, maka ia tidak bisa diutus. Jadi sang anak harus sudah ada sebelumnya, baru bisa diutus. Dan ini sebenarnya menunjukkan pra-eksistensi Yesus, bahwa Yesus sudah ada sebelum dia dilahirkan. Kemarin di Manado saya bicara tentang keunikan Yesus, dan salah satu keunikan Yesus adalah ada sebelum dilahirkan. Semua manusia, semua kita itu paling-paling baru ada saat di rahim ibu. Tapi sebelum itu kita memang tidak bereksistensi. Kalau kita lahir tahun 1960, maka 1950 kita belum ada, tidak bereksistensi. Tapi itu berbeda dengan Yesus, di mana Yesus satu-satunya manusia yang mempunyai pra-eksistensi. Pada waktu saya mengajar seperti ini, ada serangan dari Islam. Bukankah Yeremia juga begitu? Sebelum aku membentuk engkau dari dalam rahim ibumu, aku telah memilih engkau, aku telah menetapkan engkau. Bagaimana Yeremia bisa dipilih kalau Yeremia belum ada? Sebelum engkau ada di dalam rahim ibumu. Saya jawab begini, Yeremia itu belum ada secara eksistensi. Kita juga menurut keterangan Efesus pasal 1, kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ayo, kamu telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bagaimana Tuhan memilih kita sedangkan kita belum ada? Kita memang belum ada secara eksistensi, tapi kita sudah berada di dalam pikiran dan pengetahuan Allah. Begitu juga Yeremia. Yeremia ada dalam pikiran dan pengetahuan Allah, tapi tidak berada secara eksistensi. Itu beda dengan Yesus. Yesus bukan hanya ada pada pikiran Bapa, tapi Yesus betul-betul ada secara eksistensi. Ya, ayat terkenal Yohanes pasal 8, 56, 58. Abraham bapamu bersukacita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya dan dia bersukacita. Yesus bilang Abraham sudah lihat saya, padahal secara historis Abraham lebih tua dari Yesus 2000 tahun. Ya, tapi Abraham telah melihat aku. Maka kata orang Yahudi padanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Aku telah ada, ini terjemahan Indonesianya tidak terlalu pas. Mestinya bukan aku ada. Kata Yunaninya adalah ego eimi. Jadi, aku ada. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Nah, saudara-saudara, ego eimi itu dalam pemikiran orang Yahudi lain. Bukan hanya sekedar menyatakan keberadaan. Kalau saudara lihat di Keluaran pasal 3 ayat 14, ketika Tuhan memperkenalkan namanya kepada Musa, aku adalah aku. Ehye Asyur Ehye. Itu Keluaran 3 ayat 14 bahasa Ibrani. Tapi begitu bahasa Ibrani ini ditranslate, Alkitab Perjanjian Lama kan pernah diterjemahkan ke Yunani. Namanya Septuaginta. 200 tahun sebelum Yesus lahir di Alexandria, Mesir. Pada waktu Ehye Asyur Ehye, aku adalah aku, dalam Keluaran 3:14 diterjemahkan ke Yunani, bunyinya menjadi ego eimi. Maka bagi orang Yahudi tahu ego eimi itu Yahweh. Nah, Yesus bilang sebelum Abraham jadi ego eimi. Dengan kata lain, sebenarnya Yesus mau menyatakan, aku ini Yahweh loh. Ya. Itulah sebabnya orang Yahudi mengerti ini penghujatan, angkat batu, lempar dia. Kan begitu. Ya. Berarti Yesus punya pra-eksistensi. Di dalam Yohanes 1 ayat 29-30, lihatlah anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis, yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Bagaimana Yohanes bilang dia telah ada sebelum aku, padahal Yohanes lebih tua dari Yesus 6 bulan. Yohanes Pembaptis. Yohanes tahu
Yesus punya keberadaan sebelumnya. Bahkan bukan hanya lebih tua dari Abraham. Dalam Yohanes 17 ayat 5 dia bilang, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kalau Yesus punya kemuliaan sebelum dunia ada, Yesusnya harus ada sebelum dunia ada. Berarti dia lebih tua dari dunia. Nabi mana lebih tua dari dunia? Pemimpin agama mana lebih tua dari dunia? Pendiri agama mana lebih tua dari dunia? Tidak ada. Pada waktu saya debat sama Insan Mokoginta, mualaf itu, saya pakai ayat ini untuk membuktikan Yesus itu Tuhan, bukan hanya Nabi. Lalu saya suruh dia baca ayat ini. Kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jika Yesus hanya Nabi, tolong jelaskan kepada saya, bagaimana ada Nabi lebih tua dari dunia? Jawab. Lalu dia mulai jawab, putar sana sini. Dia omong terlalu panjang. Sampai saya bilang, saya tidak mau dengar itu. Jawab, Nabi mana lebih tua dari dunia? Tidak usah omong banyak-banyak. Muter-muter lagi, jawab ayat saya. Tidak bisa jawab. Nah, kalau sang anak lebih tua dari dunia, ya, tidakkah itu membuktikan dia Allah sendiri? Jadi Allah mengutus anaknya, berarti anaknya sudah harus ada, baru bisa diutus. Tapi itu berarti sang anak harus kekal, dan yang kekal cuma Allah. Berarti sang anak itu adalah Allah. Perhatikan kata-kata John Calvin. Anak yang diutus harus sudah ada sebelum diutus, dan ini membuktikan kekekalan keilahiannya. Tapi kalau memang dia Allah, kenapa dibilang anak? Ini penting ini, karena kalau saudara berhadapan dengan saksi Yehova, itu dipersoalkan. Saya nggak tahu saksi Yehova ada di sini atau tidak. Ya, saudara lihat, ada satu orang Kristen cinta Tuhan, rajin ibadah, rajin persekutuan doa. Tiba-tiba saya dengar pindah saksi Yehova. Kenapa? Katanya saksi Yehova hanya menaklukkan dia dalam satu jurus. Saya bilang, jurus apa? Saksi Yehova berkunjung ke rumahnya dan dia tanya, apakah Yesus itu anak Allah? Ya. Siapa bapaknya? Ya, Allah. Nah, apakah Yesus sama kekal dengan Bapa? Ya. Lalu saksi Yehova tanya, di mana ada bapak yang sama umurnya dengan anak? Pikir, iya juga ya. Tidak ada bapak yang umurnya sama dengan anak. Anak pasti lebih muda dari bapak. Jadi Yesus itu lebih junior dari bapak. Masuklah doktrin saksi Yehova. Akhirnya orang itu rajin pelayanan, setia persekutuan, tapi menyadari ternyata salah. Pindah dia masuk saksi Yehova. Tidak ada bidat yang pakai ayat Alkitab paling banyak selain saksi Yehova. Karena itu saudara, jangan jemaat antar jemaat. Jemaat saksi Yehova saja lawan pendeta-pendeta kita, belum tentu pendeta kita menang. Kenapa? Bisa jadi karena pendeta kurang belajar, tapi orang saksi Yehova tiap hari Rabu ada latihan berdebat. Latihan berdebat lawan orang Kristen. Makanya saya pernah hadapi, saya cerita kemana di mana, pernah hadapi pembantu rumah tangga saksi Yehova. Begitu saya bilang, Yesus Allah, dia bilang, ya memang Yesus Allah, tapi cuma Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa. Coba Pak Pendeta buka Yesaya 9 ayat 5, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yesus Allah perkasa, Bapa Allah maha kuasa. Yesus bukan Allah yang maha kuasa. Saya kaget itu. Namanya Mina. Mina pembantu rumah tangga bisa hadapi saya dengan sodorkan ayatnya. Jadi saya tanya Mina, kalau begitu Yesus bukan Allah yang maha kuasa? Iya, cuma Allah yang perkasa. Bagaimana kalau kita lihat Wahyu 1 ayat 8, Mina?
Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Berarti Yesus Maha Kuasa dong. Lalu Mina menjawab saya, Pak, yang bilang akulah Alfa dan Omega itu bukan Yesus, tapi Bapa. Lalu saya bilang, Mina, bisakah Mina geser sedikit satu ayat ke atas? Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, semua mata akan melihat dia, mereka termasuk mereka yang menikam dia. Saya tanya, lihatlah aku datang dengan awan-awan. Apakah Bapa pernah datang dengan awan-awan? Tidak kan? Ya, mereka semua mata akan melihat dia, mereka yang menikam dia melihat dia. Apakah ada orang pernah tikam Bapa? Tidak kan? Berarti Yesus kan? Wahyu 1 ayat 7. Satu ayat setelah itu langsung, akulah Alfa dan Omega. Berarti yang ngomong akulah Alfa Omega itu Yesus, bukan Bapa. Bagaimana Mina? Lalu Mina bilang, ya diam. Saya bilang, bagaimana Mina? Dan nanti pasti saya akan jawab, tapi tidak sekarang. Dan Mina tidak jawab sampai sekarang. Hari itu saya tahu Mina hancur. Coba lihat saudara. Jadi kalau memang Yesus itu Allah, kenapa disebut anak? Ini juga menjadi serangan orang Islam kepada kita yang bertaburan di medsos. Tiap kali kita ngomong anak Allah, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Bahkan Rizik Syihab mengolok iman kita sekian tahun yang lalu pada waktu Natal. Kalau Allah beranak, terus yang jadi bidan siapa? Kan begitu. Pada suatu hari ada orang bilang, Allah tidak beranak dan tidak memperanakan. Saya jawab, amin ya rabbal alamin. Saya juga setuju. Saya setuju Allah tidak beranak. Kalau anak yang dimaksud seperti kambing beranak, sapi beranak, kuda beranak. Kita juga tidak percaya Allah kawin, hubungan seks, lalu punya anak. Itu kita tidak percaya. Tapi kenapa anak? Anak dalam pengertian Yesus anak Allah itu menyatakan kesamaan hakikat, kesatuan hakikat dengan Bapa. Coba lihat Yohanes 5:18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, karena ia mengatakan bahwa Allah adalah bapaknya. Allah adalah bapaknya, berarti dia anak kan? Allah adalah bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyatakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah, equal with God. Dalam bahasa asli, menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi waktu Yesus menyatakan diri sebagai anak Allah, itu dia sedang menyetarakan diri dengan Allah. Kenapa? Karena sehakikat. Kemarin juga saya cerita di Manado, dalam debat Moko Ginta bilang begini, di dalam Alkitab Yesus itu anak Allah, bukan Allah. Lalu pada hadirin audiens dia tanya, apakah anak presiden adalah presiden? Mereka bilang bukan. Apakah anak bupati-bupati? Bukan. Anak gubernur-gubernur? Bukan. Anak Allah-Allah? Bukan. Allahu Akbar. Habis itu saya naik, saya tanya saudara-saudara, anak monyet itu monyet atau bukan? Mereka diam. Waktu mereka diam, saya bentak, jawab! Anak ular atau bukan? Anak manusia atau bukan? Ya. Coba saudara lihat Mazmur 8 ayat 5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini Mazmur ditulis dalam bentuk paralelisme Ibrani. Paralelisme Ibrani itu adalah dua kalimat. Artinya sama, tapi kata-kata bisa berbeda. Jadi kalimat pertama itu diterangkan maksudnya lebih dalam atau mempunyai pengertian sama dengan kalimat kedua. Maka kalimat pertama, apakah anak manusia sehingga engkau mengingatnya? Kalimat kedua, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Perhatikan dua kalimat ini. Apakah sama dengan apakah? Sehingga engkau
sama dengan dibawa, sehingga engkau mengingatnya sama dengan mengindahkannya. Maka manusia sama dengan anak manusia. Jadi anak manusia sama dengan manusia, anak Allah sama dengan Allah. Amin. Saudara setuju anak Allah sama dengan Allah? Saudara anak Allah atau bukan? Jadi Allah. Saudara waspada ini, karena Islam biasa serang begitu. Begitu kita katakan anak Allah, Allah, lalu dia bilang, loh, di Alkitab juga banyak orang anak Allah. Apakah karena banyak orang anak Allah, orang Kristen juga anak Allah? Semua orang Kristen Allah? Gimana jawabnya? Gampang. Yesus anak Allah, saya anak Allah. Saudara anak Allah. Berarti Allah punya berapa banyak anak? Banyak sekali. Allah punya anak banyak sekali. Tapi kalau memang Allah punya anak banyak sekali, kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Itu karena keanak-Allahan Yesus dengan keanak-Allahan saya beda. Saya anak Allah, Yesus anak Allah. Tapi Yesus anak Allah, pengertiannya dengan saya anak Allah beda, biarpun istilahnya sama-sama anak Allah. Makanya Yesus disebut sebagai anak yang tunggal. Terus kalau Yesus anak Allah artinya begitu, terus kalau kita anak Allah artinya apa? Kita ini anak, hanya anak hasil adopsi. Karena dulunya kita bukan anak Allah. Kita anak siapa? Iblislah yang menjadi bapakmu. Kan begitu. Kapan kita jadi anak Allah? Saat terima Yesus. Waktu terima Yesus itulah kita diberi kuasa jadi anak Allah. Jadi sebelum terima Yesus masih anak setan. Ya kan? Kan hanya dua saja. Kalau bukan anak Allah, anak setan, anak iblis. Jadi kalau ada majelis gereja sekian puluh tahun tapi belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus, berarti ada anak iblis jadi majelis. Ya kan? Lebih celaka lagi kalau ada pendeta tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus. Maka pendeta itu anak iblis, dan celakanya adalah setiap minggu ada anak iblis naik mimbar dan khotbah dan berkhotbah untuk anak-anak Allah. Nah, ini susah itu. Ya susah itu. Ya jangan bilang, namanya pendeta sudah mungkin sudah percaya. Saudara, saya pergi ke Pulau Rote, pulau paling selatan Indonesia, dan saya ceramah seperti ini, jelaskan tentang keselamatan. Lalu saya tanya, siapa yang hari ini terima Yesus? Saudara dengar baik-baik. Saya tidak gampang terpengaruh dengan orang altar call, banyak orang, ratusan, banyak orang. Ya, karena ada banyak orang maju tidak tahu mengapa mereka maju. Saya pernah amati KKR hari pertama, banyak. Hari kedua orang yang sama maju. Hari ketiga orang yang sama maju. Ya kalau tantangan khotbahnya, altar call-nya beda-beda topik tidak apa-apa. Tapi saya pernah acara KKR, ya. KKR saya pembicara hari ketiga, pembicara hari kedua, pertama, kedua. Saya datang hari ketiga, saya tanya pengkhotbah pertama khotbah apa? Ini. Waktu dia altar call yang dia tantang apa? Orang terima Yesus. Berapa banyak yang maju? 200. Pengkhotbah malam kedua khotbah apa intinya? Terima Yesus. Yang maju berapa banyak orang? 200. Sekitaran 200. Yang hadir KKR berapa? Ya kira-kira 250. Berarti ada 200 orang yang maju. Hari ketiga saya khotbah, penginjilan juga. Tantang terima Yesus. Siapa mau terima Yesus? Maju. Kira-kira 200 orang maju. Lalu saya bilang, yang sudah terima Yesus hari pertama dan kedua, kembali ke tempat. Kembali. Yang seumur hidupnya sudah pernah terima Yesus, angkat tangan. Ada yang angkat tangan, pulang. Untuk yang pertama kali dalam hidup terima Yesus malam ini, tetap di tempat. Sisa 8. Dan saya berdoa untuk 8 orang itu dan pulang dengan sukacita, karena hari ini kerajaan surga bertambah 8 orang.
Lah kalau sudah terima Yesus, maju ulang lagi. Memang Yesus yang kau terima kemarin sudah kemana? Sudah keluar lagi. Kadang-kadang orang menilai suksesnya sebuah KKR dari altar call berapa banyak orang yang maju. Tidak, saya tidak seperti itu. Satu kali begitu di Pulau Rote, saya lanjutkan cerita tadi, saya bilang, untuk pertama kalinya terima Yesus, yang sudah terima Yesus jangan bangun lagi. Yang bikin saya kaget adalah pendeta emeritus berdiri. Saya dalam hati, apa dia salah mengerti yang saya maksud ya? Saya ulang lagi, yang sudah pernah terima Yesus, jangan lagi. Untuk momen pertama dalam hidup saudara, undang Yesus sebagai juru selamat. Dia tetap berdiri. Ya sudah, saya berdoa. Habis itu dia maju dan bersaksi, saya sudah pendeta dan sudah emeritus. Baru hari ini saya mengerti tentang keselamatan. Dan baru hari ini saya buka hati, terima Yesus. Wih, saya pikir, kadang-kadang memang jabatan tidak menjadi ukuran. Ya, sekarang kita ngomong, jangankan pendeta, rasul saja ada yang tidak bertobat dan percaya Yesus. Yudas Iskariot ya. Dari awal Yudas tidak pernah percaya. Yesus bilang, aku tahu. Ya, memang kamu sudah bersih tapi tidak semua. Karena satu orang memang tetap tidak percaya. Yudas Iskariot. Makanya saya sering katakan, kalau rasul saja bisa masuk neraka, pendeta lebih mungkin. Kalau rasul bisa masuk neraka, pendeta bisa masuk neraka, majelis apalagi jemaat. Nah, karena itulah hanya yang terima Yesus anak Allah. Tapi kan sebelumnya mas anak iblis. Berarti kita semua anak hasil adopsi. Adoption of son. Ya. Tapi Yesus bukan anak adopsi, dia anak sungguh-sungguh sehakikat dengan Bapa. Itulah sebabnya kalau kita anak Allah, kita bukan Allah. Tapi kalau Yesus anak Allah, dia Allah. Itu bedanya keanak-Allahan Yesus dan keanak-Allahan kita. Jadi Allah mengutus anaknya. Apa artinya? Artinya sang anak harus kekal dan harus Allah. Ini kristologi. Kedua, ini menunjukkan bahwa anak dan bapa adalah dua pribadi yang berbeda. Ya. Kalau bapa adalah, jadi maksudnya begini, kalau bapak bisa utus anak, berarti bapak itu bukan anak. Karena kalau bapak itu anak, anak itu bapak, terus siapa utus siapa? Kalau bapak mengutus anak, anak diutus bapak, maka anak harus bukan bapak, bapak harus bukan anak. Ini doktrin Tritunggal sebenarnya. Tapi kenapa kita perlu mengerti ini? Karena doktrin Tritunggal termasuk doktrin sukar. Ya, jangankan jemaat, banyak pendeta pun tidak mengerti. Kalau tidak mengerti tapi diam-diam masih syukur. Tapi kalau tidak mengerti tapi bunyi di YouTube keliling dunia, itu menyesatkan banyak orang. Ya. Pendeta Yosua Teu bilang, Bapak itu ya anak, anak itu ya Roh Kudus. Sama orangnya dalam tanda petik. Itu salah Tritunggalnya. Ya. Ada paham di dalam sejarah gereja yang sudah dianggap sesat di dalam sejarah gereja. Itu dipelopori oleh seorang namanya Sabellius. Makanya pandangannya disebut sebagai Sabellianisme. Nah, Sabellianisme ini punya pandangan begini. Allah itu satu pribadi. Tapi satu pribadi dengan 3 nama, 3 jabatan, 3 manifestasi, atau 3 cara memperkenalkan diri. Allah yang satu ini, pada waktu dia mencipta, dia memperkenalkan diri sebagai Bapa. Pada waktu dia datang ke dunia, orang yang sama, ini anak. Pada waktu era gereja, orang yang sama memperkenalkan diri, ini Roh Kudus. Seperti Esra, satu orang. Tapi di gereja
pendeta, gembala sidang. Di sekolah teologi, dosen. Di yayasan, pembina yayasan. Tapi orangnya satu. Ilustrasi model begini, saya masih menemui di banyak gereja. Bahkan ada gereja-gereja buku pedoman katekisasinya masih ajar begitu. Jadi kira-kira ilustrasinya kayak begini. Ini ada seorang namanya Master John. Ya, Master John ini di rumah sebagai ayah, di kantor sebagai bos, di kampung sebagai lurah. Tapi hanya ada satu Master John. Saudara pernah dengar ilustrasi model-model begini? Ya, celaka lagi kalau saudara masih mengajar seperti ini. Sekarang saudara lihat, saya pakai ilustrasi saya tadi. Di gereja saya gembala, di sekolah teologi dosen, di yayasan pembina yayasan. Saya nanya, bisakah gembala, dosen, dan pembina yayasan duduk bertiga? Bisa tidak? Tidak bisa lah. Orangnya cuma satu, bagaimana bisa duduk bertiga? Kedua, bisakah gembala mengutus dosen ke Jakarta? Nggak bisa lah, satu orang siapa utus siapa? Ketiga, bisakah gembala, dosen, dan pembina yayasan ngobrol bertiga? Saling bicara? Ya tidak bisa lah, orangnya cuma satu. Tapi itu beda dengan katakan Alkitab soal Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya, coba kita melihat Matius 3, 16-17. Sesudah dibaptis, Yesus ini sang anak. Keluar daripada waktu itu, langit terbuka melihat Roh Allah, pribadi ketiga. Ayat 17, lalu terdengarlah suara dari surga. Inilah anakku. Berarti suara Bapa. Berarti Yesus keluar dari air baptisan, Roh Kudus turun ke atasnya, suara Bapa. Tiga bisa ngumpul dong. Berarti mereka bukan satu orang dalam tanda petik, bukan satu pribadi. Yohanes 11 ayat 41, Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku. Kalau engkaulah anakku berarti Bapa ngomong pada anak. Kalau Bapa itu ya anak itu, terus siapa ngomong sama siapa? Ya, Yohanes 11 ayat 41, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu. Kalau Yesus bisa mengucap syukur pada Bapa, apakah Yesus itu Bapa? Tidak, Yesus bukan Bapa. Bapa bukan Yesus. Roma 8 ayat 26, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Roh Kudus berdoa untuk kita kepada Allah Bapa. Dia ngomong dengan Allah Bapa. Berarti bisa komunikasi dong. Kalau bisa komunikasi, maka pasti bukan hanya satu pribadi. Gembala, dosen, dan pembina yayasan tidak bisa saling mengutus. Tapi ternyata Galatia 4 ayat 4 berkata, maka Allah mengutus anaknya. Yohanes 15 ayat 26, penghibur yang kuutus dari Bapa. Galatia 4 ayat 6, Allah telah menyuruh roh anaknya. Berarti bisa terjadi saling utus mengutus. Kalau bisa utus mengutus berarti Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu pribadi berbeda. Spurgeon bilang begini, dan sekalipun ia adalah satu dengan Bapa, tapi dia harus berbeda dari Bapa dan mempunyai kepribadian yang terpisah dari kepribadian Bapa. Karena kalau tidak, maka tidak bisa dikatakan Allah mengutus anaknya. Ini perhatikan ya, banyak orang Kristen atau banyak gereja tidak paham tentang Tritunggal. Nyanyinya tulus tapi keliru. Ya, doanya tulus tapi keliru. Saya pernah dengar orang doa, ya Bapa terima kasih karena engkau telah mati bagiku. Bapa tidak pernah mati bagimu. Yang mati bagimu itu adalah sang anak, Bapa tidak. Terima kasih Bapa telah menderita. Tergantung penderitaan apa. Kalau penderitaan disalib, itu salah. Sekarang
Saya ajak saudara pikir ya. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kasih siapa? Bapak atau Yesus? Belum ada ditulis ya. Kalau hanya titik, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kalau titik di situ kita belum tahu. Terus lanjut. Kau menderita, gantikanku. Siapa? Yesus. Oke. Terus, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, Yesus. Kini hidupku menyenangkan-Mu. Oke, Yesus. Terus, terlalu besar kasih-Mu. Kok Bapa? Gini, ayat 1 ngomong Yesus semua. Begitu ref dia masuk Bapa. Apakah pasti salah? Belum tentu. Karena bisa jadi penulisnya bermaksud, ya Yesus menderita itu karena pengorbanan Bapa kasih anaknya. Kalau itu yang dimaksud, itu tidak salah. Tapi kalau seandainya dia berpikir bahwa yang menderita gantikanku itu Bapa, terlalu besar kasih-Mu Bapa, maka dia jadi salah. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku, berarti Bapa mengorbankan. Ya masih bisa mengorbankan anak. Terlalu besar kasih-Mu Yesus. Kembali Yesus. Terus darah-Mu. Jadi dia kelihatannya agak sedikit rancu antara Bapa dengan Yesus. Tapi menurut saya belum tentu salah. Karena kita tidak tahu maksud penulisnya. Tapi artinya agak ambigu lagunya. Saya menemui banyak lagu yang bagus, tapi secara teologis keliru. Dulu ada lagu, Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Yesus, Engkau Roh Kudus yang turun ke bumi. Salah. Yesus bukan Roh Kudus. Setelah diprotes, ada dirubah, Yesus Engkau Rajaku yang turun ke bumi. Menyanyi itu bukan hanya soal kesungguhan, tapi pemahaman. Karena saudara baca di Mazmur, nyanyian pengajaran. Berarti kita waktu menyanyi itu juga mengajar. Nah kalau salah, berarti ngajar salah dong. Tadi baru saya ngomong ke penyanyi kita yang kemarin di panggung, nyanyinya suara bagus ya, tapi saya bilang begini, nyanyi biar suara bagus bagaimana, kalau orang tidak mengerti, kita mau aminkan apa? Jadi kalau nyanyi lagu bahasa asing boleh, tapi tolong taruh dia punya terjemahan di layar, supaya sambil menikmati suara, kita tahu, oh kata-katanya begini, ya kan? Saya bilang, kalau menyanyi bahasa asing, tidak ada terjemahan, tidak ada orang mengerti, itu sama dengan bahasa roh yang orang tidak mengerti apa yang kau omong. Bagaimana orang dapat mengaminkan ucapan syukurmu itu? Maka di gereja saya, semua yang menyanyi, mau bahasa Inggris, kah bahasa apa, kasih terjemahan. Karena orang bisa menyanyi gembira, tapi tidak mengerti. Iyalah. José de su alguema espera. Lagu dansa. José de su mensuran solidar. Lagu Porto. Saya nyanyi, tapi kalau ditanya, itu artinya apa Pak? Saya juga tidak tahu. Nah, terus ini apa ini? Ya. Saya temui banyak. Coba ini hanya sharing saja. Saudara pernah pikir tidak, kenapa di Alkitab Yesus banyak bilang, aku datang. Aku datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan. Aku datang bukan untuk menegakkan Taurat. Aku datang. Dia lahir, tapi dia tidak bilang aku lahir. Hanya satu kali Yesus bilang aku lahir, tapi kalimat selanjutnya dia bilang aku datang. Kenapa Yesus selalu bilang aku datang? Karena aku datang menunjukkan praeksistensi. Dia harus ada sebelumnya, baru dia mengambil keputusan datang. Saya datang ke Sangihe.
Saya sudah harus ada dulu, memutuskan datang. Kalau saya tidak ada, terus yang putuskan datang siapa? Maka di balik kata datang itu menunjukkan ada sebelumnya. Maka Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Makanya dia layak disebut aku datang. Nah sekarang saya bertanya, sebelum saudara lahir, sebelum di rahim ibu, saudara ada di mana? Belum ada kan? Kalau belum ada, maka untuk manusia tidak layak disebut aku datang. Tanggal 29 saya akan kembali ke Kupang. Kenapa saya kembali ke Kupang? Karena saya pernah tinggal atau tinggal di Kupang. Kalau saya bilang, saudara tanggal 29 saya kembali ke Amsterdam. Lalu orang bilang, Pak tinggal di Amsterdam? Tidak, belum pernah pergi. Belum juga. Terus kenapa bilang kembali ke Amsterdam? Kembali artinya kamu pernah di sana. Jadi kalau Yesus bilang aku kembali ke surga, cocok karena dia dari surga. Tapi kalau saudara bilang kembali ke surga, cocok tidak? Kapan di surga? Oke, paham ya? Yang datang sudah harus ada sebelumnya. Yang kembali harus berasal dari sana. Ku tak membawa apapun juga saat ku tinggal semua pada akhirnya saatku. Kapan di surga? Nah, ini suka ya. Ya, kita mengerti bahwa maksudnya datang itu lahir, maksudnya kembali itu artinya mati, pergi ke surga. Tapi secara logis itu memang tidak terlalu pas. Saya suka menyanyi lagu ini hanya gara-gara dia punya bagian awal agak ambigu. Maka saya biasa kalau sudah habis khotbah, mari kita tunduk kepala. Inilah yang kupunya. Saya suka refnya. Jadi lagu-lagu populer ini musiknya bagus-bagus, kurang teologianya. Lagu-lagu tua kita harus akui, warisan-warisan tua itu memang bukan hanya musik bagus, tapi yang indahnya adalah teologi dikawinkan dengan musik. Ayo lagu Natal. La 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 la. Saudara lihat notnya, mulai dari tinggi baru ke rendah. La 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 la. Kenapa tinggi ke rendah? Karena waktu Natal itu Allah dari tempat tinggi datang ke dunia yang rendah. La 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 la. Begitu Allah dari tempat tinggi datang ke dunia yang rendah, dunia bersyukur lalu mengembalikan pujian kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Dari rendah memuji yang tinggi. La 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 la. Begitu Tuhan di tempat tinggi terima pujian kita, dia kembali dari tempat tinggi memberikan berkat kepada umatnya di rendah. La 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 la. Begitu kita terima berkat, kita kembali memuji dia di tempat yang maha tinggi. La 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 la. Tuhan lagi. La 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 la. Kembali kepada Tuhan. La la la. Kembali lagi kepada dunia. La 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 la. Wih, itu teologi sama musik kawin. Wah, ini kan bagus ya. Ya. Coba saudara lihat. Holy, holy, holy. Karena Tuhan di tempat tinggi, maka ngomong Tuhan harus nadanya naik. Coba. Oh, suci, suci, suci. Allah. Naik gak? Allah Tritunggal. Sampai Allah itu naik. Kenapa? Allah itu tinggi. Tapi coba lihat. Suci, suci, suci. Tinggi kan? Tapi kalau saudara pintar paduan suara, coba ikut bassnya bagaimana?
Suci, suci, suci. Yang bassnya suci, suci, suci. Kenapa dia jadi rendah? Karena waktu saya menghadap Allah di tempat yang maha tinggi, saya ini tidak apa-apa, I am nothing, saya rendah. Maka bass jadi rendah. Luar biasa itu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Wih. Kita stop di sini kah? Ya. Ini masih ada. Saya 10 menit saja. Kedua, lahir dari perempuan. Galatia 4 ayat 4. Tapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari perempuan. Kata Yunaninya adalah ginomai, yang secara harfiah bukan lahir dari perempuan, tapi dibuat dari perempuan. Ya, dibuat. Makanya dalam versi King James dikatakan bahwa ya, made of a woman, dibuat dari perempuan. Ini Yesus dibuat dari perempuan. Ini punya makna teologis, makna kristologisnya. Pertama, pribadi Yesus memang memiliki dua hakikat. Karena yang tadi dia sudah ada sebelum dunia ada. Itu hakikat Allahnya. Tapi kok bisa dibuat dari perempuan? Nah, ini hakikat manusianya. Sebagai Allah dia tidak dibuat. Tapi sebagai manusia dia dibuat oleh seorang perempuan. Nah, kristologi kita, Yesus itu satu pribadi dua hakikat. Ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang agama lain. Itulah sebabnya mereka selalu bertanya, ya, jikalau Yesus Allah, kenapa dia makan? Masa Allah kok makan? Jikalau Yesus Allah, kenapa dia tidur? Allah kan tidak tidur. Jikalau Yesus Allah, kenapa dia berdoa? Yang mereka tidak paham adalah duinatur Yesus. Yesus itu Allah, manusia. Ini bukan hanya karangan kita, bukan hanya karangan para teolog. Semua ayat Natal, kalau saudara baca, itu langsung bicara Allahnya dan manusia. Saya beri contoh. Yesaya 9 ayat 5. Saudara lihat yang saya kasih warna biru, itu menunjuk pada kemanusiaan. Sedangkan yang warna merah, itu kealahan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Anak itu kan, apa? Lahir kan? Seorang putra diberikan bagi kita. Itu manusianya. Tapi di bawah namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Yang warna merah ini, penasihat ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ini kealahan. Mika 5 ayat 1. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang. Itu manusia. Tapi permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu Allahnya. Matius 1 ayat 23. Melahirkan seorang anak laki-laki, itu manusianya, yang berarti Allah menyertai kita. Makanya saya bilang, kalau Yesus lahir disebut Immanuel, Allah menyertai kita. Saya tanya, kalau Yesus cuma nabi, itu bukan Allah menyertai kita, nabi menyertai kita. Kalau Yesus hanya malaikat, seperti kata saksi Yehova, malaikat menyertai kita. Ini Allah menyertai kita, berarti dia harus Allah dong. Yohanes 1, firman itu Allah. Ini kealahan. Tapi ayat 14, firman itu menjadi manusia. Roma 9 ayat 5, Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Kalimat selanjutnya, dia adalah Allah. Juga Filipi pasal 2 dan seterusnya. Yesus itu adalah Allah dan manusia. Kedua, kemanusiaan Kristus tidak kekal dan tidak berasal dari surga. Jadi kealahan Yesus itu dari surga. Kemanusiaan Yesus itu bukan made in heaven. Dibuat dari perempuan. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu, bayi Yesus sudah di surga, masuk di rahim Maria dan hanya pinjam saluran untuk lahir. Kalau memang bayi Yesus itu made in heaven, lalu pinjam rahim Maria dan keluar, maka sebenarnya Yesus tidak beda dengan bayi tabung, dan Yesus tidak ada hubungan genetika dengan Maria. Tapi itu salah. Saya ringkas saja, karena Yesus disebut sebagai buah rahimmu, buah rahim Maria. Yesus itu keturunan Yehuda, keturunan Daud,
keturunan Abraham. Kalau Yesus sudah di surga, masuk di rahim Maria, tidak ada hubungan dengan Daud, tidak ada hubungan dengan Adam, tidak. Dia dibuat. Jadi secara genetika dia betul-betul ada hubungan. Karena ini penting, dia harus manusia, tidak bisa manusia jadi-jadian. Dan itu penting sekali bagi keselamatan kita. Ya. Ya, dan itu sesuai dengan pengakuan iman kita. Saya kira waktunya tidak cukup. Saya kasih ringkasannya seperti itu dan kita bisa kembangkan dalam tanya jawab. Besok kita sambung soteriologinya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
Tuhan.